Baik, kita mulai. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat. Ya. Kita lanjutkan kuliah kita untuk mata kuliah dasar-dasar agronomi. Pada siang hari ini kita akan membahas tentang faktor lingkungan dalam pertumbuhan tanaman. Ini adalah ilustrasi bahwa berbagai kondisi agroekosistem kita, berbagai kondisi lingkungan yang ada di tanah air, ini contohnya dalam keadaan kekeringan. Dan ini adalah contoh dalam keadaan kelebihan air. Jadi kalau tadi kekurangan air, ini kelebihan air. Dan ini bagaimana kondisi tanah di perkebunan kelapa sawit. Ini salah satu ilustrasi pemupukan yang tidak betul. Masih di perkebunan kelapa sawit, bahwa tanaman yang belum menghasilkan itu ada cahaya yang masih bisa diteruskan, ya. Sementara tanaman yang telah menghasilkan ini ada cahaya yang diteruskan itu sudah sangat sedikit, ya. Dan ini adalah pertanian terkontrol di greenhouse, di mana faktor lingkungan itu dikontrol sedemikian rupa untuk tanaman. Ini contoh yang lain, ya, bertanam di dalam pot menggunakan irigasi tetes. Kemudian ini tadi yang di Garut, ya, menanam paprika, ya, pertanian terkontrol di greenhouse, di screenhouse, ya. Kemudian media tanamnya terkontrol, pemupukannya juga terkontrol, sehingga menghasilkan tanaman yang mempunyai produktivitas dan kualitas yang baik. Ini contohnya adalah paprika, merah, kuning, coklat, ya. Ini sweet pepper, ya. Ini orange, ini coklatnya ungu tua begitu. Ya. Ini adalah cabai rawit, cabai hias. Ini cabai hias. Ini adalah tanaman sayuran, ya, di lingkungan terkontrol, masih lingkungan kontrol. Jadi ada lingkungan terbuka, field, ya, open field, dan juga lingkungan terkontrol, close farming, ya, protective farming. Nah, jadi lingkup yang dipelajari pada minggu ini dan minggu depan itu adalah faktor tanah, suhu dan cahaya. Kemudian pengaruh faktor lingkungan abiotik, edafik dan klimatik, dan biotik terhadap pertumbuhan tanaman. Kemudian bagaimana modifikasi faktor lingkungan tumbuh agar tanaman itu dapat tumbuh dan berkembang lebih baik. Ya. Tujuan instruksional khususnya untuk bab ini adalah agar Anda dapat menjelaskan faktor lingkungan abiotik dan biotik yang berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Agar Anda juga mengerti bahwa ada interaksi antar faktor lingkungan tumbuh dan pertumbuhan tanaman. Ya. Nah, bab ini berhubungan dengan bab lain, yaitu kegiatan teknik budidaya. Jadi ini menjadi dasar bagi bab kegiatan teknik budidaya. Juga menghubungkan tentang proses pertumbuhan dengan faktor lingkungan yang telah dipelajari pada bab-bab terdahulu, proses pertumbuhan.
dan menjelaskan apa saja yang mempengaruhi pertumbuhan dan produktivitas yang dibahas pada bab sebelumnya. Ya. Nah, kalau kita pelajari, kalau kita lihat bahwa pertumbuhan tanaman itu adalah hasil interaksi antara tanaman itu sendiri, ya, spesies sama dengan jenis, kemudian varietas, ya, di bawah jenis atau spesies ada varietas, dengan lingkungan tumbuhnya, dengan faktor tumbuh. Ada cahaya matahari, baik itu kualitas, intensitas, maupun panjang matahari. Nah, ini sangat menentukan untuk hal-hal yang tertentu, misalnya panjang hari, itu kalau dia panjang harinya berhari panjang, kalau dibiarkan hari pendek atau dibiarkan kurang dari ketentuan, maka dia akan berbunga misalnya. Ya. Kalau cahayanya tidak cukup, maka dia juga tidak berbunga, kemungkinan seperti itu. Ya. Jadi ada yang berbunga karena harinya pendek, ada yang dia tidak berbunga karena cahayanya kurang, gitu ya. Ada yang memang tanaman itu harus, ya, berada pada cahaya matahari minimum. Ya. Berbagai tanaman hias itu malah harus diberi paranet misalnya untuk mengurangi cahaya matahari. Kalau dia kelebihan cahaya akan terbakar dan lain sebagainya. Ya. Berbagai faktor penunjang produktivitas tanaman itu ada pada kualitas, intensitas, dan panjang hari ini. Maka di lingkungan tropis seperti kita, khususnya di daerah yang curah hujannya tinggi, itu produktivitasnya tidak akan setinggi pada tempat yang full cahaya. Ya. Kita kalau curah hujannya tinggi berarti mendungnya banyak. Ya. Namun kita diuntungkan dengan bisa menanam sepanjang tahun karena cahaya matahari bisa dipanen sepanjang tahun. Nah, itu adalah cahaya matahari. Kemudian udara, itu ada CO2, ada O2, ada nitrogen dan lain sebagainya di udara, meskipun tidak langsung bisa digunakan tanaman, bersimbiosis dulu dengan mikroorganisme, itu ada di udara. Peran mikroorganisme menjadi sangat penting. Ya. Dalam hal memanfaatkan tadi, misalnya memanfaatkan nitrogen di udara untuk diubah menjadi sesuatu yang berguna bagi tanaman. Ya. Peran mikroorganisme ini di era sekarang itu menjadi sangat penting ketika berhubungan dengan pertanian berkelanjutan, misalnya pertanian organik, misalnya mikroorganisme itu dimanfaatkan sedemikian rupa. Lalu kemudian yang sangat penting juga adalah bagaimana tanah, baik itu unsur hara di dalam tanah, kelembapan maupun pendukung secara mekanik. Ya. Tanah itu menopang tanaman agar dia bisa tegak dengan baik, misalnya. Ya. Tanah itu menyimpan hara agar bisa dimanfaatkan oleh tanaman, ya, untuk memasak makanan, untuk berbagai keperluan. Kelembapan tanah itu berhubungan dengan bagaimana mentransfer, ya, hara-hara itu, ya, melalui mekanisme tertentu. Kemudian ada faktor biotik yang lain selain daripada mikroorganisme, itu adalah gulma, yaitu tanaman yang tidak pada tempatnya. Meskipun tanaman itu tanaman budidaya, itu adalah definisi gulma. Jadi kalau ada tanaman yang kita tanam, memang fokus kita tanam, lalu kemudian ada tanaman lain yang meskipun itu adalah tanaman budidaya juga, tapi tidak kita tanam, itu masih disebut gulma. Kita menanam padi, tiba-tiba ada jagung di tengah-tengah, itu kita sebut dengan gulma. Kecuali memang jagungnya ditanam di sekeliling tanaman. Sebaliknya, gulma kalau dimanfaatkan itu menjadi tanaman budidaya, bukan gulma lagi. Ya, babadotan kalau misalnya untuk obat menjadi tanaman budidaya. Ya. Kemudian organisme yang lain adalah hama dan patogen yang menyebabkan penyakit. Jadi ada mikroorganisme yang
memang bermanfaat, ada yang organisme yang merugikan. Ada hama, ada organisme yang merugikan, dia berupa hama, ada juga yang barangkali bermanfaat kalau misalnya dia sebagai predator dari hama yang merugikan tadi dan seterusnya. Nah, ini adalah interaksi antara tanaman dengan lingkungan tumbuhnya agar bisa menghasilkan sesuatu yang optimum. Jadi, bagaimana pola interaksi itu, bagaimana kita tempatkan tanaman di tempatnya, lalu kemudian lingkungan kita modifikasi sedemikian rupa agar cocok, atau tanaman kita modifikasi sedemikian rupa agar adaptif. Nah, tinggal kita pilih mau yang mana, ya, sehingga sesuai dengan kebutuhan kita, kebutuhan manusia yang menanam. Nah, jadi dari apa yang saya sampaikan tadi, maka outline dari kuliah kita adalah yang pertama faktor tanah. Ini faktor tanah, ini babnya banyak sekali nanti, bab dan subbab. Kemudian faktor suhu dan faktor cahaya. 3 faktor itu yang penting. Tanah, suhu, cahaya. Ya. Tanah itu adalah pengertian tanah, kemudian sistem tanah. Sistem tanah juga ada mineral organik, bahan organik tanah, mineral anorganik, organisme tanah, atmosfer tanah, air tanah, dan sebagainya. Kemudian ada klasifikasi tanah, kesuburan tanah, hubungan air tanaman tanah, kelembapan tanah, gerakan air. Nah, itu adalah tentang tanah. Kemudian suhu nanti kita akan diskusikan ya, apa suhu yang seperti apa yang digunakan oleh tanaman dan apa variasi dari yang terjadi pada suhu. Kemudian faktor cahaya, mutu dan jumlah cahaya, kemudian cahaya dan fotosintesis. Ya. Nah, jadi faktor abiotik itu tadi tanah. Apa fungsi tanah? Fungsi tanah itu sebagai sumber unsur mineral. Tadi saya katakan sebagai sumber hara bagi tanaman untuk tumbuh. Yang kedua, tempat persediaan air. Ya, tanah itu tempat persediaan air yang tentu di dalamnya ada unsur hara mineral yang larut di dalamnya. Dan yang juga penting adalah tempat berpegang. Itu adalah tanah. Tadi beberapa budidaya, teknologi budidaya yang saya berikan contoh, mungkin saja tidak menggunakan tanah. Tapi tetap ada fungsi tanah. Fungsinya bisa digantikan. Misalnya sebagai penyedia hara. Kalau hidroponik, wajib hukumnya menyediakan 16 hara makro dan mikro. Air pasti, tempat berpegang ada media tanam tertentu, tempat berpegang rock wool misalnya, gitu ya. Sehingga dalam hidroponik itu memang budidaya tanaman tanpa tanah. Oleh karena itu perlu larutan hara yang tepat, baik jumlah maupun perimbangan masing-masing unsur hara, dan masing-masing tanaman ini berbeda-beda dalam hal perimbangan masing-masing hara tersebut. Oleh karena itu ada hara spesifik, walaupun ada hara general. Hara general bisa untuk berbagai tanaman, hara spesifik untuk tanaman tertentu, misalnya hara untuk cabai, untuk tomat, untuk melon, paprika, dan lain sebagainya. Hidroponik perlu tempat berpegang, saya katakan tadi. Ya, misalnya rock wool atau juga kokopit, ya, arang sekam dan lain sebagainya, tergantung sistem hidroponik yang dikembangkan. Memang relatif mahal, ya, sehingga cocok untuk tanaman yang bernilai ekonomi tinggi dibandingkan dengan harga jual. Tapi tanaman-tanaman biasa pun kalau dikemas sedemikian rupa, dibudidayakan secara hidroponik dan dipromosikan dengan baik, itu barangkali juga bernilai ekonomi. Misalnya cesim, selada, itu kan sesungguhnya nilai ekonominya biasa-biasa saja, tetapi karena dibudidayakan dengan budidaya bersih, itu istilahnya sehat, ya, unsur gizinya itu optimum karena haranya cukup, maka harga akan mengikuti. Nah, kita masih bicara tentang tanah, yaitu profil tanah. Ini adalah contoh dari profil tanah, ya. Jadi O itu bagian atas 0 sampai 2 cm itu adalah sampah.
Kemudian A itu ada 2 sampai 10 cm ke bawah, partikel mineral dan organik. Kemudian 10 sampai 30 adalah partikel halus. 30 sampai 48 itu adalah padas lapuk. Lebih dari 48 itu adalah batuan induk. Ya, biasanya dalam kegiatan budidaya itu kita sampai hanya pada 30 cm. Dalam pengolahan tanah itu 30 cm. Paling banyak itu 40 cm. Ya, sawah juga itu sekitar 30 cm. Sehingga dibentuklah sawah itu agar dia mengendap ini air pada kondisi 30 atau pada kedalaman 30 cm tersebut. Nah, kita bicara sistem tanah. Ada tanah mineral anorganik, yaitu nanti kita bicara partikel tanah, tekstur tanah, struktur tanah, kapasitas tukar kation dan reaksi tanah. Ya, jadi sistem tanah itu ada mineral anorganik, bahan organik, organisme tanah, atmosfer tanah dan air tanah. Ya, mineral organik. Ya, ini mineral anorganik, mineral anorganik. Jadi kalau kita katakan tanah mineral itu adalah mineral anorganik. Itu dari pelapukan bahan induk. Ya, 1 sampai 99% dalam tanah liat. Merupakan campuran partikel yang berbeda ukuran, komposisi, dan sifat kimia serta fisiknya. Ya, partikel itu ada yang disebut dengan batu kerikil kalau lebih dari 1 mm, ada pasir 0,05 sampai 1, debu itu 0,02 sampai 0,05, dan liat kurang dari 0,002. Ya, jadi ini adalah pasir, kemudian debu dan liat. Ini bisa kita lihat perkolasi lessingnya itu, kalau pasir itu perkolasi dan lessingnya sangat tinggi, kalau debu itu sedang, kalau liat itu sangat rendah. Ya. Perbandingan dari pasir, debu dan liat itu nanti akan menentukan yang disebut dengan tekstur tanah. Ya. Nah, liat, ini kita perlu bicara liat. Liat itu berukuran submikroskopik. Ya, aktif secara fisik dan kimia, kemudian sebesar koloid, struktur kristal yang disebut dengan miceles, terdiri dari keping-keping yang diikat oleh OH atau ion-ion di antara keping. Bermuatan negatif dan menarik ion positif, HCa2+, Mg2+, sehingga liat terkadang itu akan tidak baik bagi tanaman karena banyak unsur-unsur penting itu dijerap atau diikat olehnya. Nah, jadi perbandingan antara liat, pasir, dan debu itu tadi disebut dengan tekstur. Ya, pada jenis tanah. Sementara struktur itu adalah pengaturan atau susunan partikel-partikel tanah menjadi agregat. Ya. Jadi tekstur membentuk partikel-partikel tanah kemudian menjadi agregat. Ini ilustrasi dari tekstur dan struktur. Bata, pasir, elemen itu adalah tekstur, kemudian membentuk struktur, apakah bulat, apakah bentuk-bentuk tertentu itu dibentuk dari tekstur tadi. Nah, dalam menentukan tekstur itu kalau kita lihat ya tadi ada yang disebut dengan pasir, debu, liat. Ya. Kita bisa menggunakan penentuan tekstur itu dengan segitiga tekstur ini. Ini adalah contoh. Misalnya adalah 30% adalah pasir, 20% adalah debu, dan 50% adalah liat. Apa teksturnya? Ini Anda bisa tentukan. Ya. Tentukan teksturnya ini adalah liat berpasir misalnya. Ya. Jadi ada istilah liat berpasir. Nah, tekstur tanah ini sangat menentukan dalam menahan air dan laju infiltrasi. Ya. Tanah yang kasar itu infiltrasi dan perkolasinya cepat. Ya, disebut dengan tanah ringan. Tanah kasar disebut dengan tanahnya infiltrasi perkolasinya cepat. Karena kandungan liatnya rendah,
pasir dan partikel kasarnya tinggi. Jadi tanah berpasir itu adalah tanah ringan. Air cepat mengalir, cepat hilang, mudah menguap dan sebagainya. Memang dia mudah untuk diolah. Jadi tanah-tanah ringan itu mudah sekali untuk diolah, tapi juga dia tidak terlalu kuat dalam memegang air. Ya. Kemudian tanah halus, infiltrasi dan perkulasinya lama, susah. Itu disebut dengan tanah berat. Kalau kandungan liatnya tinggi. Ya, jadi karena kandungan liatnya tinggi, kemudian partikel halusnya tinggi, sangat berat untuk diolah, bahkan tanah liat yang sangat berat itu traktor pun akan susah untuk mengolahnya. Perlu traktor khusus, traktor tertentu ya untuk mengolah tanah-tanah berat ini. Ya. Kemudian struktur tanah. Struktur tanah itu ada yang berstruktur tunggal dan majmuk. Ya. Jadi kolom itu kalau lebih dari 25, bongkah, granular, remah, masif. Ya, jadi yang paling besar adalah kolom. Kemudian bongkah, kita sebut dengan bongkahan gitu ya. Ada granul lebih kecil, remah lebih kecil lagi, dan masif, kompak atau berlumpur. Yang berlumpur itu disebut dengan masif. Ini adalah beberapa contoh ya bagaimana struktur tanah. Bongkahan misalnya ya. Ada remah misalnya dan sebagainya. Nah, dalam budidaya yang bisa kita perbaiki adalah struktur tanah. Ya, kita perbaiki agar mudah dalam budidaya dengan menambahkan bahan organik dan juga pembenah tanah. Ya, pembenah tanah itu ada mikroorganisme pembenah tanah. Tambah bahan organik sehingga dia memperbaiki struktur tanah yang tadinya bongkahan menjadi remah misalnya dan lain sebagainya. Sehingga nanti ada hubungannya dengan bagaimana aktivitas akar dalam mengambil air dalam tanah dan juga dalam menembus ya tanah. Nah, struktur tanah ini ada mekanisme agregasinya. Yang pertama, mikroorganisme tanah ini mengeluarkan senyawa yang berfungsi sebagai perekat dan mengikat partikel tanah. Kemudian fungi atau cendawan ini mempunyai hipa yang memanjang ke dalam tanah dan mengikat partikel tanah tadi. Kemudian akar juga mengeluarkan gula ke dalam tanah dan membantu dalam mengikat partikel tanah. Kemudian terjadi oksidasi juga ya, sehingga berperan sebagai perekat. Secara alami partikel tanah akan saling menarik satu sama lain melalui daya elektrostatik. Ya, jadi menjadi agregat-agregat, dan makin besar agregatnya maka tadi tipenya menjadi atau strukturnya menjadi berbeda. Jadi ini granular, bongkah, prismatik, dan masif. Ya. Ini struktur tanah. Tekstur dan struktur tanah ini juga menentukan kapasitas tukar kation. Jadi dalam mempelajari kesuburan tanah ada istilah KTK, kapasitas tukar kation, yaitu kesanggupan tanah untuk mempertahankan dan mempertukarkan kation-kation. Ada H+, ada K+, Ca+, Mg+, dan lain sebagainya. Ya. Tanah-tanah yang mempunyai kandungan organik cukup baik itu mempunyai kemampuan mempertahankan kation-kation itu, kemudian mempertukarkannya dengan perakaran tanaman. Ini menjadi sangat penting karena kalau tidak mampu bertukar dengan apa yang ada di akar, maka kation-kation ini tidak bisa masuk ke dalam tanaman. Ya, jadi tanah subur itu KTK-nya, kapasitas tukar kationnya tinggi atau bagus, baik. Ya. Nah, jadi KTK itu sangat menentukan kesuburan tanah. Nah,
Kapasitas tukar kation itu berbanding terbalik dengan ukuran partikelnya. Tanah halus ini mempunyai KTK yang lebih tinggi dibandingkan dengan tanah kasar. Pasir itu paling rendah KTK-nya. Maka budidaya di tanah berpasir itu perlu diatur strategi antar unsur haranya tersedia karena dia tidak mampu menampung, mempertahankan unsur hara. Dia akan tercuci, hilang, menguap dan lain sebagainya. Ya. Karena KTK-nya rendah. Ini hanya 2 sampai 5 mili ekivalen per 100 gram tanah. Kemudian lempung berpasir sudah mulai meningkat, lempung itu lebih besar lagi, lempung berdebu tinggi, liat dan lempung liat itu tinggi, dan tanah organik yang paling tinggi. Sehingga kalau tanah itu adalah termasuk tanah yang KTK-nya rendah, tanah berpasir tadi, maka perlu ditambahkan bahan organik. Tanah gurun misalnya di Arab, Saudi Arabia, itu maka perlu ditambahkan bahan organik ke sana. Jadi pada saat Soekarno itu membawa tanaman yang sekarang dikenal dengan tanaman Soekarno itu di Mina, maka ya tanah bahan organiknya juga dibawa dari sini ke sana. Bila terdapat dalam jumlah sama, H positif itu menggantikan Ca positif, menggantikan Mg positif, menggantikan Na positif, sehingga terjadi pertukaran. Ya, yang ada di akar itu akan di tanah, yang ada di tanah akan masuk ke akar. Kation dalam jumlah banyak dapat menggantikan kation lain dalam jumlah sedikit. Ini saya kira ini pergantian. Jadi kalau misalnya banyak kation di dalam tanah itu, kemudian ada akar yang kekurangan kation, maka dia akan bertukar di perakaran dan kemudian masuk ke dalam perakaran dan terdistribusi karena adanya pergerakan air akibat adanya fotosintesis, kemudian adanya air yang menguap ya melalui sistem tanaman ya. Nah, kation dalam jumlah banyak dapat menggantikan kation lain dalam jumlah sedikit, saya katakan tadi, dan ion H positif dapat tersedia terus oleh respirasi akar dan pembusukan biologi. Jadi ada proses respirasi begitu ya, dan kemudian menggantikan ya. Nah, ini adalah bagaimana sistem ya pertukaran tadi dan juga interaksi antara tanah, tanaman dan air. This animation is a simplified model of plant, soil, water interaction. In this model, we have the plant growing in the soil matrix, and as you can see, the soil has many random pores. Before we begin, it is worth noting that this setup is an artificial one. If the soil was as dry as it is in the beginning here, the plant would be quite dead. However, we have to start somewhere, and so present our model system in this artificial state. Next, look at the pores. There are 3 types. These pores are defined based on their size and their ability to hold onto water with different force. The macropores, large pores that are commonly found between aggregates and frequently interconnected, in most situations are air-filled and don't hold onto water with any force worth mentioning. Micropores, the very small pores found inside aggregates, hold water so tightly that plants can't access it. Mesopores, pores of intermediate size between macro and micropores, hold water with enough tension that it doesn't flow out of the system due to gravity, but is also still accessible to the plant roots. It is important to remember these pore size classes are not arbitrarily assigned. Okay, let's start our story. A large storm has rolled through this area. Lots of rain has fallen, and many liters of water have completely filled the pore space in this soil. At this point, the soil is at the saturated moisture state. Immediately after the rain stops, the macropores, recall that they don't really hold water, start to drain. After about 2 hours, all of the macropores will have drained, which is not really enough time for the plant roots to access the water. Again, all that large pore space is not helpful for supplying the plant with water. At this point, the soil is at the field capacity moisture state.
All of the gravity-drained water has left the system via the macropores, leaving the water held by the mesopores and micropores. Next, the sun comes up and starts shining on our model system. Let's look at the above-ground part of the plant. First, we'll zoom in on the openings of the leaf surfaces, called stomata. The plant can actively open and close these. As soon as the sun rises and there's energy for photosynthesis, the plant will want carbon dioxide so that it can synthesize the CO2 into carbohydrates. Conveniently, the Earth's atmosphere has abundant CO2. So, to allow the CO2 into the interior of the plant, the stomata need to be opened. Once the stomata are opened, the moisture that is inside the plant begins to escape. It evaporates into the atmosphere. The evaporation of the water from the stomata creates a pressure gradient, also known as a difference in water potential, wherein there is lower potential outside the plant. Due to the cohesion of water molecules, that is, the attraction of water molecules to each other, and the tendency of water to flow from areas of higher potential to areas of lower potential, water is drawn up vertically through the plant. This process, the movement of water through the plant, and its eventual evaporation, is called transpiration. And in fact, we can trace the flow of water from the evaporation at the stomata all the way down the plant, through the stem, through the roots, to the water-filled soil pores that the roots are near to or in contact with. Looking at the root system, we can see the threads of water flowing from the mesopores into the roots. While we know that the plant needs a lot of water, we also know that the plant needs nutrients. The water in the soil is not just a commodity by itself. It is also the carrier of and means to transport nutrients. In our example, we have a nutrient cation, calcium, and a water molecule moving towards the root, pulled along in the water, and then flowing upward through the root system and into the above-ground plant. The water molecule flows all the way up to the leaf surface and is evaporated into the atmosphere, while the calcium ion is deposited in the plant tissue. Although this is a simplified model, the mass flow of nutrient cations dissolved in soil water is essential for plant nutrition. Advancing time in our model, the plant available water in the mesopores is eventually all transpired by the plant, leaving only the so-called dead water in the micropores, which is held too tightly by capillary Ya, force for the ini plant to be adalah extracted. bagaimana This interaksi soil antara moisture tanaman state is called permanent tanah, melting point. dan And air, indeed, if this ya. situation, Dan no pergerakan available air water, goes on for a while, the plant yang will ada di eventually dalam wilt, tanaman and if allowed to continue, pada will sistem die. respirasi, ya. Jadi tadi dicontohkan bagaimana stomata membuka dan menutup, kemudian air mengalir dari akar ke daun yang membawa kation tertentu. Tadi ada coba diilustrasikan kalsium. Dan kalsium dibawa ke daun untuk kemudian diubah menjadi senyawa-senyawa tertentu, ya, hasil fotosintesis, yaitu digabungkan situ, kemudian didistribusikan kembali ke dalam tanaman, ke dalam organ-organ yang lain, ya. Jadi bisa ke batang, bisa ke bunga, ke buah bahkan. Nah, jadi kandungan-kandungan kation tertentu ini ada yang sangat penting dalam penyusunan berbagai organ. Jadi misalnya kalsium tadi, kalau misalnya sedang dalam pembentukan buah, ya, kacang tanah misalnya, itu kan sebetulnya buah, tapi dibentuknya di dalam tanah, itu pada saat pembentukan polong membentukkan kalsium tinggi, ya. Jadi kalau kalsiumnya kurang baik, maka polongnya akan tidak dibuat dengan baik, sehingga produktivitas kacang tanahnya menjadi rendah, turun. Jadi pada saat pengisian polong, pada saat pembentukan polong harus ditambahkan kalsium. Demikian juga tanaman lain, misalnya cabai, buah, tomat, buah, ya. Kalsium itu berperan dalam memperkuat dinding sel, sehingga kalau kekurangan kalsium, ada istilahnya blossom emerald kalau pada
tomat, ada busuk pada ujung tomat, itu kekurangan kalsium. Nah, jadi itu ada ilustrasi yang nanti mungkin akan digunakan juga atau akan memperkuat apa nanti akan kita jelaskan tentang pergerakan hara di dalam tanaman. Nah, pemupukan itu dalam rangka memperbaiki sifat kimia tanah. Ini pemupukan dalam gulutan. Ya, jadi karena tadi ada masalah dengan daya simpan tanah, ada masalah karena memang sudah terdistribusi ya kandungan-kandungan haranya sudah hilang dalam tanah, maka perlu diberikan tambahan yang berupa pupuk yang disebut dengan pemupukan. Ya. Nah, pupuk dan pemupukan dan unsur hara ini sangat tergantung dengan apa yang disebut dengan reaksi tanah, ya, keasaman atau kebasahan tanah. Ya. Pada selang 0 sampai 14. Berbagai tanaman ini cocok untuk tumbuh dengan baik pada yang disebut dengan pH. pH itu keasaman dan kebasahan tanah 6 sampai 7. Selang pH itu 0 sampai 14. Kurang dari 6 itu asam, lebih dari 7 itu basa. Ya. Ini sangat menentukan ketersediaan unsur hara. Kalau kurang dari 6, maka banyak hara-hara itu yang terikat di dalam tanah yang tidak bisa lepas. Sehingga tidak bisa masuk ke dalam tanaman. Sehingga saya katakan sebagian besar tanaman itu tumbuh pada kondisi pH 6 sampai 7. Ada juga yang tumbuh pada pH 4,5 sampai 6 tumbuh dengan baik. Maksudnya misalnya rhododendron, gardenia, azalea, camellia, dan lain sebagainya. Ada juga yang merespon pH itu yang ditunjukkan dengan warna bunganya. Kalau Anda lihat hortensia, kadang-kadang ungu, kadang-kadang biru, ini coba perhatikan. Ya, itu tergantung dari pH tanahnya. Ya. Nah, pH tanah itu dapat ditingkatkan dengan pengapuran. Ya. Memberikan kalsium CO3, ya, kalsium MgCO3, yaitu kapur pertanian. Ya, jadi kalau pH-nya rendah, maka perlu ditingkat dan menambahkan CaCO3. Sementara kalau terlalu tinggi di atas 7 misalnya di Gunung Kapur atau di tempat-tempat yang terlalu banyak kapurnya, maka perlu diturunkan dengan memberikan belerang atau sulfur. Itu adalah mineral tanah. Berikutnya adalah bahan organik. Ya. Bahan organik itu adalah fraksi yang berasal dari organisme hidup. Ya. Humus misalnya, itu adalah resisten terhadap pemecahan lebih lanjut dan banyak di lapisan atas. Humus. Contoh bahan organik itu kompos, pupuk kandang, sisa tanaman, jerami, sekam, daun pupuk hijau, dan lain sebagainya, itu adalah bahan organik. Ya. Sehingga kalau kita katakan tambahkan bahan organik, ya tadi saya sampaikan ada lahan-lahan kritis, lahan-lahan yang mudah sekali terjadi pencucian karena misalnya dia terlalu banyak pasirnya, maka perlu ditambah bahan organik yang berupa tadi tambahkan kompos atau pupuk kandang atau sisa tanaman. Ya, dicampur ke dalam tanaman tersebut sehingga bahan organiknya meningkat, maka kapasitas tukar kationnya ketikanya meningkat dan kemudian juga menahan air lebih baik sehingga tanaman dapat hidup lebih baik. Jadi bahan organik ini dapat meningkatkan daya pegang air, tadi saya katakan, kemudian sumber mineral, sumber hara, kemudian retensi dan pertukaran kation, menahan sejumlah mineral, ya, kapasitas tukar kationnya tinggi tadi, kemudian mampu memperbaiki struktur tanah, ya, yang tadinya bongkahan dan sebagainya, itu bisa menjadi lebih remah. Juga memperbaiki aerasi tanah. Tanah-tanah yang terlalu berat, gitu, itu susah
untuk pergerakan airnya susah, ya, maka bahan organik juga mampu memperbaiki air isi tanah. Jadi tanah yang terlalu banyak liatnya tidak bagus, tanah yang terlalu berpasir juga tidak bagus. Berpasir cepat hilang, tanah liat tadi cepat susah dalam aerasi tanah dan lain sebagainya. Maka bahan organik itu menetralisir, ya, yang liat menjadi lebih lebih ringan, ya. Jadi yang berat lebih ringan, yang terlalu ringan menjadi sedang. Kemudian mineralisasi. Ini mineralisasi itu adalah penguraian bahan organik oleh bakteri, cendawan dan mikroorganisme lain menjadi CO2, H2O atau mineral. Ya. Jadi ada peran bahan organik, ada peran bakteri atau cendawan atau mikroorganisme lain. Tentu bakteri dan cendawan yang menguntungkan ini. Ya. Jadi mampu menguraikan bahan organik sehingga dalam proses kita pembuatan pupuk kompos, kemudian pupuk organik, ini memerlukan ini bakteri, cendawan dan mikroorganisme ini. Nah, ini ya banyak penelitian-penelitian yang merekomendasikan, yang menghasilkan bakteri dan cendawan sehingga sekarang dijual bebas. ITB juga saya kira inovasinya banyak untuk ini, ya, sehingga membantu petani dan pengguna untuk memanfaatkan bahan organik. Baik juga misalnya memanfaatkan bahan organik rumah tangga, ya, untuk keperluan pupuk, ya, ditambahkan bakteri cendawan. Sebetulnya bakteri dan cendawan yang menguntungkan itu juga ada di dalam lingkungan kita, sehingga kita juga bisa memanfaatkan bakteri yang berada dan cendawan yang berada di lingkungan kita. Misalnya air beras itu juga bisa dimanfaatkan, ya, karena ketika diendapkan, diberi gula dan sebagainya, dia akan menghasilkan bakteri-bakteri yang menguntungkan yang nanti bisa mengolah bahan organik menjadi sesuatu yang bermanfaat. Nah, mineralisasi ini penting dalam lingkaran kimia, ya. Jadi absorpsi mineral melewati akar ke bagian tanaman itu penting. Kematian tanaman, ya, kematian tanaman. Jadi kalau misalnya tidak ada mineralisasi, tanaman akan teronggok begitu saja, tidak terurai, bahaya itu, nggak ada tempat lagi nanti semua akibat ada tanaman seperti di tanah gambut itu mineralisasinya sangat minim sehingga tumpukan-tumpukan bahan organik semua di situ tidak terurai, ya. Kemudian mendekomposisikan dan pelepasan mineral itu mineralisasi, ya. Nah, tanah berdasarkan kandungan bahan organik itu ada yang disebut dengan tanah mineral. Tanah mineral itu kalau bahan organiknya kurang dari 20%. Nah, biasanya tanah-tanah mineral ini yang menjadi tempat budidaya yang baik, ya. Sebaliknya, tanah organik, ada tanah organik itu adalah tanah di mana bahan organiknya lebih dari 20%. Tanah gambut misalnya, bahan organiknya terlalu tinggi, ya. Sehingga tidak baik dalam budidaya tanaman, banyak sekali kelemahan-kelemahannya, pH-nya terlalu rendah, kemudian kemampuan memegang kemudian dekomposisinya terlalu tinggi sehingga tanaman tidak bisa hidup, ya, dan lain sebagainya. Itu bahan organik. Berikutnya adalah organisme tanah, ya. Misalnya bakteri, cendawan, mesofauna, makrofauna dan lain sebagainya, ya. Organisme tanah kalau dia di akar ini mampu akar itu memecah batuan dan tanah. Dan hasil respirasi itu meningkatkan kandungan asam karbonat dan meningkatkan kelarutan mineral, ya. Sementara jadi akar termasuk organisme tanah, ya. Dia mampu memecah batuan dan tanah dan kemudian hasil respirasi dari akar itu mampu meningkatkan kandungan asam karbonat di dalam tanah dan meningkatkan kelarutan mineral. Berikutnya bakteri, tentu. Bakteri yang menguntungkan itu mampu mendekomposisi bahan organik. Dan juga ada bakteri yang bisa memfiksasi N bebas dari udara, ya, menjadi senyawa N yang bisa digunakan oleh tanaman dan tidak beracun. Ya, itu bakteri yang menguntungkan. Misalnya Rhizobium,
Bakteri Rhizobium itu adalah bakteri yang menguntungkan. Dia bersimbiosis dengan kacang-kacangan, mampu memfiksasi N di udara itu luar biasa banyak, sangat banyak. Ya. Tapi tidak bisa digunakan oleh tanaman secara langsung. Nah, peran bakteri ini memfiksasi ya N itu dari udara, kemudian menjadi senyawa yang bisa dimanfaatkan oleh tanaman. Ya. Andaikan semua tanaman bisa bersimbiosis dengan bakteri ini sangat baik. Sampai saat ini yang secara alami tanaman kacang-kacangan yang bisa bersimbiosis dengan Rhizobium yang memfiksasi N. Kemudian yang berikutnya adalah bakteri merugikan. Ini termasuk bakteri penyakit tular tanah. Ya. Pseudomonas misalnya. Pseudomonas ada dua juga. Pseudomonas yang menguntungkan dan Pseudomonas yang merugikan. Pseudomonas ada yang mampu mendekomposisi dengan baik tanpa mengganggu tanaman. Tapi ada juga Pseudomonas yang menyebabkan penyakit bagi tanaman. Nah, jadi ada bakteri dekomposisi. Itu baik itu yang bersimbiosis dengan tanaman maupun yang tidak bersimbiosis yang disebut dengan non simbiotik. Itu bakteri dekomposisi. Ya. Ada juga cendawan. Cendawan yang menguntungkan. Dia juga mampu mendekomposisi bahan organik menjadi hara mineral. Dan bersimbiosis dengan akar dari tanaman untuk melarutkan hara dan serapannya. Ya. Jadi akar bisa menyerap hara lebih baik akibat dari aktivitas cendawan ini. Misalnya adalah mikoriza. Jadi pemberian mikoriza ini khusus untuk pupuk P itu mampu meningkatkan kelarutan pupuk P, lalu penyerapan P lebih tinggi oleh akar tanaman. Jadi sehingga mikoriza itu meningkatkan ekstraksi air tanah, meningkatkan penyerapan hara, terutama P oleh akar. Lalu organisme yang lain adalah cacing, semut, serangga kecil. Ini juga menambah kesuburan tanah, terutama cacing. Sehingga casing itu juga digunakan sebagai bahan organik untuk menyuburkan tanah. Ya, saya kira semut itu masing-masing punya peran. Meskipun semut terkadang atau serangga kecil terkadang juga merupakan vektor pembawa bagi serangga-serangga yang merugikan. Misalnya semut bersimbiosis dengan apit, kutu apit. Ya, sehingga apit itu dari tempatnya dibawa oleh semut ke dalam tanaman. Jadi kalau ada semut yang merumui tanaman, harus waspada, ada kemungkinan dia membawa kutu apit itu, ya, lalu diletakkanlah di bawah daun dan kutunya berkembang menjadi hama bagi tanaman. Nah, ini adalah contoh di mana fiksasi N pada tanaman kedelai, ya, yang tanaman kedelai ini membentuk bintil akar pada waktu tertentu, ya. Jadi di dalam bintil ini terdapat bakteri Rhizobium japonicum namanya, nama spesiesnya. Mereka bekerja sama. Rhizobium ini ada tempat di situ, lalu dia hidup, lalu dia melakukan aktivitasnya, memfiksasi N, N-nya menjadi bermanfaat bagi tanaman. Itu namanya simbiosis mutualisme. Bakteri itu memperoleh karbohidrat dari tanaman kedelai, dan kedelai memperoleh N dari bakteri. Oleh karena itu, perlu ada pemupukan awal agar tanamannya sehat, tapi jangan terlalu tinggi pupuk N-nya. Kalau pupuk N-nya terlalu tinggi, maka ya, bakteri itu tidak rendah. Ya. Nah, kalau kita analisis lebih lanjut tentang aktivitas bintil atau yang disebut dengan nitrogenase, maka secara visual jika bintil itu dibelah akan berwarna pink. Nah, kalau dia berwarna pink berarti bintilnya aktif. Mengapa harus berwarna pink? Pink itu ke arah merah malah. Karena Rhizobium ini tidak mampu, tidak bisa berinteraksi dengan udara secara langsung. Dia akan mati. Tapi dia perlu oksigen. Nah, pink ini, warna pink ini mampu mengikat oksigen
di udara yang kemudian dimanfaatkan oleh rizobium, tetapi si rizobium tidak langsung bersentuhan dengan udara. Inilah istimewanya. Ya. Sehingga rizobium itu bisa memanfaatkan apa-apa yang ada di udara, tapi lalu tidak bersentuhan dengan udara. Ya. Jadi secara laboratoris kita bisa melihat bintil akar itu dengan cara Estisen reduction assay. Jadi kita lihat aktivitasnya. Nah, penting juga kita mempelajari bagaimana aktivitas bintil akar itu. Sehingga kita bisa tahu di hari keberapa bintil akar itu optimum dan hari keberapa kira-kira dia sudah menyumbangkan sesuatu untuk tanaman. Karena kalau kita tidak tahu ini, nanti kita terlalu banyak ngupuk N, lalu ditambah lagi N dari bakteri, itu over N. Tanaman akan terlalu subur, lalu lupa berbunga dan berbuah. Daunnya banyak. Nah, jadi pada 0 hari, rizobium masuk ke akar rambut, sel epidermis ketika kacang-kacangan sudah mulai tumbuh. Masuk ke dalam akar rambut. Kemudian 1-2 hari ini benang infeksi mencapai dasar sel epidermis dan memasuki korteks. 3-4 hari suatu masa kecil sel terinfeksi dalam bintil akar. Jadi ada inisiasi oleh rizobium untuk merangsang bintil akar agar membentuk bintil, membentuk bintilnya, dan pada 5 hari kemudian sel bakteri dan ini tuh berkembang, bintilnya mulai tampak. Pada 7-9 hari, 12-18 hari, jaringan bakteroid berwarna merah muda mulai terjadi fiksasi N. Kalau sudah merah muda tadi saya katakan dia mulai aktif, bakterinya aktif, ya, fiksasi mulai aktif. Umur 23 sebagian besar pembagian sel berhenti, ya, periode aktif fiksasi N, dan bintil maksimum besarnya pelapukan bintil dan kemudian ya apa yang dihasilkan oleh rizobium itu bisa digunakan oleh tanaman. Ya. Kemudian mikoriza, ini adalah contoh bahwa pemberian mikoriza itu mampu meningkatkan serapan ya, tanaman terhadap unsur P, kemudian bobot kering tanaman akan makin meningkat. Yang diberikan mikoriza itu berada di atas, ya, bobot keringnya meningkat. Yang non mikoriza itu berada di bawah meskipun pada kondisi pupuk P yang tinggi. Yang utamanya adalah P yang rendah. Dengan P yang rendah, maka mikoriza mampu mengoptimumkan P itu. Kalau P-nya makin tinggi, maka P-nya tersedia tentu oleh tanaman dan optimum dianya. Tersedia oleh tanaman. Tapi kalau P-nya tidak begitu tinggi, maka efisiensinya ditingkatkan dengan adanya cendawan mikoriza. Saya kira itu ya teman-teman semua. Ada pertanyaan? Ini nanti kita akan ketemu minggu depan. Ini lanjutkan bahan kita. Ya, jadi masih berhubungan dengan tanah. Ya, minggu depan kita akan lanjutkan tentang itu. Kemudian kita diskusi tentang suhu dan cahaya. Kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. Seperti biasa, link rekaman akan saya kirim. Jadi kalau ada yang ketiduran, karena ini kondisinya siang, saya juga tidak tahu apa Anda tidur atau tidak. Ya, karena semuanya ini tidak on video, begitu, dan tidak berbunyi, gitu, bersuara. Tuh ada satu yang buka videonya, diketahuan. Terima kasih ya atas perhatian Anda semua. Ya, sampai ketemu minggu depan. Saya satu kali lagi jatahnya berinteraksi dengan Anda. Ini. Saya senang berinteraksi dengan Anda walaupun saya tidak tahu wajah-wajahnya. Sekarang tahu semua nih, sudah mulai separuh nih hidupkan gitu ya. Kalau ingin berinteraksi silakan follow IG. Nah, nanti kita jadi berteman. Nanti saya akan fallback ya. Facebook sudah terbatas, IG yang lumayan. Baik,
Sampai ketemu minggu depan. Ya, terima kasih sekali lagi atas perhatian Anda. Ya, alhamdulillah berarti Anda memperhatikan gitu ya. Buktinya ini di-on-kan semua videonya begitu. Semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan, meskipun tidak paham-paham betul karena mungkin bukan concern Anda ya. Bukan bidang Anda, tapi mudah-mudahan nanti suatu saat bermanfaat bagi Anda dalam memahami berbagai hal berhubungan dengan pertanian. Ya, saya cukupkan sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Siang.